Minggu lalu kita sudah membahas ayat yang ke-28, tetapi ada kalimat terakhir yang memang saya simpan untuk hari ini. Ya, jadi hari ini kita akan teruskan dari ayat yang ke-28, kemudian kita akan teruskan dengan ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30. Ya, tentang satu topik yang sangat tidak gampang bagi kita, yang sering juga merupakan perdebatan antara Arminian dan Calvinisme, ya. Jadi di dalam ayat yang ke-28 dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, dari sini kita melihat, khususnya di dalam ayat yang ke-28, dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang kita dapat mengasihi Tuhan karena kita dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan, ya. Nah, sebelumnya kita akan melihat kerangka daripada bagian ini karena bagian ini sangat penting, ya. Nah, dalam kerangka ini di dalam ayat yang ke-28 dikatakan bahwa kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah mempunyai rencana kemudian memanggil kita. Lalu kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30, di situ diulangi lagi. Dikatakan dipilihnya dari semula, kemudian ditentukannya dari semula, kemudian dipanggilnya, dibenarkannya, dan dimuliakannya. Kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, ini memang agak kecil, nanti di belakang kita akan melihat yang agak besar. Di dalam ayat yang ke-29 itu, kalau kita bahasa Indonesia terjemahkan dipilihnya dari semula, itu dari proginosko, ya. Proginosko itu sebenarnya kalau bahasa Inggris diterjemahkan sebagai foreknowledge, ya, jadi diketahui dari semula, ya, bukan hanya dipilih tetapi Allah mengetahui. Dan ini juga yang nantinya kita akan melihat bahwa adanya suatu perdebatan dan antara Arminian dan Calvinis tentang pemilihan, tentang keselamatan kita, apakah totali dipilih Allah ataukah ada unsur iman manusia yang berasal daripada manusia itu sendiri. Baik, kita melihat dulu di dalam ayat yang ke-28, ya. Ayat yang ke-28 bagian yang terakhir, bagian yang pertama dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Hari ini kita akan melihat dikatakan di situ kita yang mengasihi Dia yang dapat menerima akan kebaikan daripada segala sesuatu, dan kebaikan itu akan diterima oleh orang yang mengasihi Dia. Siapa yang akan mengasihi Allah? Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita dapat mengasihi Allah sebenarnya sudah ada di dalam rencana Allah. Dan kemudian sesuai dengan rencana Allah, Allah memanggil kita. Dengan kata lain, bahwa kita mengasihi Allah itu sudah ditentukan
oleh Allah sebelumnya. Dengan kata lain bahwa Allah menentukan siapa yang akan mengasihi dia, dan juga berarti bahwa Allah yang menentukan siapa yang akan mendapatkan kebaikan daripada segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Jadi kehidupan kita sebenarnya merupakan suatu panggilan Allah. Dan kita hari ini boleh menjadi orang Kristen, kita pada hari ini boleh mengasihi Allah, boleh menerima kebaikan daripada Allah, semata-mata karena kita direncanakan dan dipanggil. Ya. Kemudian di dalam ayat yang ke-29 lebih jelas lagi mengatakan tentang hal ini. Tadi saya katakan di dalam ayat yang ke-29, kalau kita melihat bahasa Inggris diterjemahkan because whom he foreknew. Jadi di sini adalah foreknowledge-nya Tuhan, ya. Jadi proegon itu adalah foreknew atau foreknowledge-nya Allah. Jadi kita melihat dikatakan Allah sudah mengetahui dari semula, kemudian Allah menentukannya, ya. He predestinated, ya. Jadi Allah menentukan, Allah memilih sesuai dengan apa yang telah dia ketahui, ya. Jadi ini yang saya katakan tadi bahwa ini menjadi perdebatan. Mengapa demikian? Karena dikatakan di sini bahwa Allah mengetahui sebelumnya. Yang dipertanyakan adalah apakah Allah memilih kita sesuai dengan pengetahuannya dari semula, ya. Jadi kalau seandainya Allah memilih kita, itu karena dia sudah mengetahui sebelumnya, maka berarti Allah juga mengetahui nantinya siapa yang akan percaya dan siapa yang tidak akan percaya. Nah, ini sangat ditekankan oleh Arminian, ya. Ini sangat ditekankan oleh Arminian. Dia katakan kalau Allah memilih sesuai dengan foreknowledge-nya, sesuai dengan pengetahuan yang kekal, karena kita tahu Allah Maha Tahu, dia mengetahui, dan pengetahuan Allah itu bersifat kekal, ya. Jadi di dalam Allah tidak ada kemarin, tidak ada sekarang, tidak ada yang akan datang. Itu adalah suatu saat ini yang besar karena dia berada di dalam kekekalan. Waktu itu hanya untuk manusia tetapi tidak bagi Allah. Jadi ini merupakan satu pandangan yang sangat serius di dalam teologi untuk mengerti tentang pemilihan Allah, tentang pengetahuan Allah, tentang apakah Allah memilih tergantung kepada pengetahuannya atau tidak tergantung kepada pengetahuannya. Karena kalau seandainya Allah memilih tergantung kepada pengetahuannya yang sebelumnya, berarti Allah memilih sesuai dengan apa yang diputuskan oleh manusia. Jadi dia tahu, ya. Misalnya di sini kita kalau pakai garis, pakai waktunya kita, kalau di sini di dalam kekekalan Allah sudah tahu, ya. Allah sudah tahu siapa yang akan percaya, siapa yang tidak akan percaya. Kemudian waktu kita dipilih, sebenarnya Allah sudah tahu di sininya kita akan selamat. Jadi pemilihan Allah itu tidak sepenuhnya inisiatif Allah, tetapi bergantung kepada keputusan manusia itu. Sehingga dikatakan predestinasi itu tidak diterima sepenuhnya. Ya, itu yang dikatakan oleh Arminian. Ya, jadi Arminian mengatakan iman dan keputusan untuk percaya manusia itu menjadi inti yang ada di dalam hati manusia. Dan manusia mengambil keputusan itu, Allah mengetahui keputusan manusia, kemudian berdasarkan iman manusia yang sudah diketahui Allah, Allah menetapkan orang itu untuk selamat, katanya. Jadi itu tergantung kepada pihak manusia. Tetapi dari Calvinis mereka sering mengatakan di dalam Yesaya, dia
salah satu kutipan di dalam Yesaya dikatakan, kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan, atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian. Dengan kata lain, Allah itu walaupun dia mengetahui sebelumnya, tetapi pengetahuannya itu berupa independen, ya, sama sekali tidak tergantung daripada sumber luar. Dia tidak membutuhkan situasi luar, dia tidak membutuhkan informasi luar, dia juga menentukan sesuatu tanpa memerlukan apakah manusia itu terima dia atau tidak. Ya, dengan kata lain, bahwa pemilihan Allah, pertama-tama kita akan melihat bagaimana apakah Allah memilih itu berdasarkan iman manusia atau dia memilih berdasarkan inisiatifnya. Ya, pertama-tama kita melihat konsep pemilihan. Nah, konsep pemilihan, bahwa pemilihan itu sendiri adalah inisiatif ilahi, bukan respons daripada manusia. Jadi bukan berdasarkan iman. Nah, ini pandangan Calvinis, ya, bukan berdasarkan iman. Pemilihan manusia untuk percaya yang telah diketahui sebelumnya. Jadi Allah memilih itu adalah inisiatif ilahi, tidak berdasarkan pada respons atau tanggapan manusia atau pemilihan manusia untuk percaya. Nah, inisiatif yang dikatakan di sini adalah suatu kasih karunia, juga merupakan suatu otoritas daripada Allah. Ya, dan beberapa ayat yang sering dipakai, pertama di dalam Kejadian pasal yang ke-12, pada waktu Allah memilih Abraham, Allah tidak melihat situasi Abraham, tetapi Allah memilih dia sesuai dengan kasih karunia-Nya, sesuai dengan inisiatifnya, sesuai dengan otoritasnya. Ya, khususnya di dalam ayat yang kedua dikatakan di sini, Kejadian 12 ayat yang kedua, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Perhatikan baik-baik di sini, Tuhan mengatakan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bukan karena Abraham percaya kepada Tuhan baru Tuhan membuat demikian, tetapi Abraham belum tahu apa-apa. Tuhan sudah mempunyai rencana yang demikian. Tuhan sudah mempunyai inisiatif yang demikian. Jadi Tuhan yang membuat dia menjadi bangsa yang besar, dan Tuhan sendiri yang akan memberkati dia serta membuat namanya masyhur dan membuat dia menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi ini sama sekali bukan yang berdasarkan respons daripada Abraham, tetapi semata-mata karena Allah yang memilih, ya. Nah, di dalam ayat Kejadian pasal 17 ayat yang ke-7 juga mengatakan, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jadi kita melihat di sini di dalam perjanjian ini, biasanya kalau perjanjian itu dilakukan antara dua pihak, ya. Tetapi dalam perjanjian antara Allah dan Abraham, kita melihat Abraham tidak mengambil keputusan apa-apa. Bahkan Abraham tidak mengetahui apa-apa, ya. Tuhan sendiri yang berinisiatif, Tuhan sendiri yang mendekati Abraham, Tuhan juga yang menyampaikan apa yang menjadi isi daripada perjanjian tersebut. Ya, karena Tuhan itu begitu berotoritas, berdaulat, dan Dia yang berinisiatif untuk menyatakannya. Ya, Abraham sebenarnya tidak layak untuk masuk di dalam perjanjian itu, tetapi Tuhan berkasih karunia untuk menjadi bagian daripada perjanjian itu sendiri. Jadi kita melihat di dalam pemilihan ini sama sekali tidak ada unsur manusianya, ya.
hanya ada Allah yang berinisiatif. Kemudian di dalam Mazmur pasal yang ke-33 dan ke-12 juga dikatakan, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Jadi Allah yang memilih kita untuk menjadi milik Dia, bukan kita yang memilih Allah, ya. Jadi pemilihan di sini adalah Allah yang mengambil keputusan yang kekal untuk memilih kita menjadi bangsanya, saudara sekalian, menjadi umatnya. Jadi pemilihan itu sama sekali adalah kasih karunia daripada Allah sendiri. Nanti di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 kita akan melihat di situ dikatakan demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Ini adalah orang Israel satu hari nanti mereka akan mempunyai sisa-sisa Israel, ya. Dan di sini dikatakan mereka ada sisa itu bukan kebetulan, bukan hasil seleksi sejarah, bukan karena sebagian orang Israel masih mau menyembah Tuhan, bukan, tetapi di sini semata-mata karena dikatakan pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Ya, jadi kita melihat di sini dikatakan itu sama sekali pilihan kasih karunia. Dan karena itu adalah kasih karunia, maka manusia tidak mempunyai unsur sama sekali di dalamnya. Ya, di dalam Efesus juga dikatakan sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi kita perhatikan baik-baik di sini bahwa Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Walaupun Allah mempunyai foreknowledge dan dikatakan Dia memilih sesuai dengan foreknowledge-nya, tetapi yang dimaksudkan dengan foreknowledge di sini bukan tindakan manusia. Yang dimaksudkan dengan foreknowledge Allah, pengetahuan Allah yang dari semula itu adalah tentang siapa-siapa yang akan Dia pilih, bukan tindakan manusia, bukan respons manusia kepada kasih karunia Allah. Karena dikatakan dengan sangat jelas di sini bahwa kasih karunia, nah tadi ayat yang sebelumnya dikatakan kalau ada perbuatan manusia, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Kemudian di dalam Efesus di sini dikatakan bahwa Allah memilih bukan berdasarkan respons kita, Allah memilih, kalimat terakhir dikatakan sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, ya. Jadi sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kita, ya. Jadi bukan kita yang memilih Allah sekali lagi, tetapi Allah yang telah memilih kita. Ya, seperti yang Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi kita lebih cenderung kepada Calvinis. Karena apa? Karena memang dari sisi pemilihan kita melihat bahwa Allah berotoritas penuh, Allah memilih sesuai dengan kasih karunia-Nya, Allah memilih sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, Allah memilih sesuai dengan inisiatifnya sendiri, yang sama sekali tidak melihat situasi kita, tidak melihat apakah kita layak atau tidak, apa kita menjawab atau tidak, itu semuanya adalah kasih karunia Allah. Kemudian kita melihat konsep, ya. Kalaupun dikatakan Allah mempunyai foreknowledge,
Kemudian di dalam foreknowledge Allah, di dalam pengetahuan yang dari semulanya Allah, Allah mengetahui di satu saat manusia akan menjawab panggilannya. Lalu kemudian sesuai dengan pengetahuan itu, Allah menentukan orang itu percaya. Maka sesuai dengan iman seseorang, Allah menentukan orang itu percaya. Lalu sekarang kita akan melihat, kalau sampai memang benar demikian, karena kita tahu bahwa pengetahuan Allah memang tidak terbatas, dan tidak terbatas oleh waktu, dan juga maha tahu. Jadi bisa juga terjadi demikian. Ya, kalaupun terjadi demikian, maka kita kembali melihat hal yang pernah kita bahas, bahwa iman itu sendiri ya bukan hasil daripada kemampuan kita untuk percaya. Ya, kalau kita sendiri sebagai manusia, kita tidak mungkin mampu menjawab keselamatan yang Tuhan sediakan. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga, saya rasa saya pernah kutip ayat ini, dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Jadi artinya kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, kita tidak akan mengutuk Yesus Kristus. Dan dikatakan kalimat kedua, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Artinya kalau Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, barulah kita dapat mengaku Yesus sebagai Tuhan. Kalau Roh Kudus tidak bekerja di dalam hati kita, kita tidak dapat mengaku Yesus sebagai Tuhan. Itu adalah kondisi manusia yang kita pernah mengatakan bahwa manusia sudah secara total, kita sudah hancur imannya, sudah hancur kerohaniannya, dan tidak mungkin mempunyai kekuatan, tidak mempunyai kemampuan untuk percaya. Ini juga yang disampaikan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus, bahwa tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan kalau selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus tidak bekerja di dalam hati kita, kita tidak dapat mengaku Yesus sebagai Tuhan. Dengan kata lain, iman untuk mampu mengaku Yesus sebagai Tuhan itu adalah pemberian Allah melalui Roh Kudus. Kalau Allah tidak memberikan kita iman untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus, maka kita tidak mungkin dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi saya harap ini jelas ya. Kemudian kita melihat ayat yang selanjutnya tentang konsep iman. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Nah, memang saya pernah berusaha mengerti istilah ini karena dikatakan itu bukan hasil usahamu. Yang dimaksudkan itu bukan hasil usahamu itu, apakah ditujukan tentang kasih karunia atau keselamatan atau iman kita? Nah, saya mencoba melihat di dalam bahasa aslinya istilah itu ya, itu bukan hasil usahamu. Istilah itu adalah tauto ya. Tauto sebenarnya bukan menunjuk tentang iman, karena tauto di sini menunjuk tentang keselamatan. Karena apa? Karena tauto di dalam bentuk gender netral ya, saudara sekalian. Sedangkan iman dalam bentuk gender feminin. Jadi kalau seandainya Paulus bermaksud mengatakan itu bukan hasil usahamu tentang, atau kalau saya ganti itu dengan iman, iman bukan hasil usahamu. Nah, maka istilah itu, istilah tauto itu harus pakai feminim, baru sesuai dengan istilah iman yang dipakai di sini. Sedangkan itu atau tauto itu bersifat netral ya, bersifat jadi menunjuk kepada
keselamatan. Saudara sekalian, memang sedikit agak membingungkan di sini. Kalau seandainya istilah itu, nah itu bukan hasil usahamu. Kalau istilah itu menunjuk kepada iman, maka dengan sangat jelas bahwa iman sendiri bukan hasil usahamu, maka mereka akan gampang menerima bahwa iman itu sendiri adalah pemberian Allah. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah pemberian Allah bukan hasil usaha kita, bukan iman kita, tetapi keselamatan daripada Allah. Sehingga Arminian mengatakan, ya, keselamatan memang kasih karunia daripada Tuhan, pemberian Allah, tetapi iman itu adalah respons kita, kemampuan kita untuk menjawab, untuk menerima. Seperti misalnya seseorang memberikan kita arloji, kalau kita mengulurkan tangan untuk mengambilnya, maka arloji itu menjadi milik kita. Tetapi kalau kita tidak mengulurkan tangan untuk mengambil, tidak percaya bahwa dia mau memberikan arloji itu kepada kita, maka kita tidak menerimanya. Jadi bagi Arminian bahwa iman itu sama seperti kemauan kita untuk pergi mengambil. Itu totali datangnya dari manusia katanya. Tetapi kalau kita membaca baik-baik ayat ini, kita melihat memang itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, bukan menunjuk kepada iman, tetapi menunjuk tentang keselamatan. Nah, sekarang yang dimaksudkan dengan keselamatan di sini sebenarnya mencakup dua unsur, ya. Kita perhatikan baik-baik bahwa keselamatan yang datangnya daripada Allah itu mencakup dua unsur. Unsur yang pertama adalah kasih karunia Allah. Unsur yang kedua adalah iman Allah. Jadi kalau dikatakan keselamatan itu sebenarnya secara otomatis sudah mencakup dua hal ini, yaitu kasih karunia dan iman kita. Jadi baik kasih karunia ataupun iman kita yang menghasilkan keselamatan itu adalah pemberian Allah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, bukan usaha kita. Jadi iman sebenarnya walaupun tidak secara langsung, Paulus mengatakan iman itu bukan hasil usahamu, tetapi di dalam konsepsi yang Paulus bawakan di sini, baik kasih karunia maupun iman, dua-duanya yang menghasilkan keselamatan itu adalah bukan hasil usaha kita, melainkan pemberian Allah. Ya, seperti yang kita kalau kita hubungkan dengan 1 Korintus 12 ayat yang ketiga tadi, kita melihat Roh Kuduslah yang bekerja di dalam hati kita sehingga kita dapat menghasilkan iman. Jadi dengan kata lain bahwa baik iman kita maupun keselamatan kasih karunia yang Tuhan berikan dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, dua-duanya adalah bukan hasil usaha kita, melainkan pemberian Allah. Ya, ini yang akan menolong kita lebih jelas. Kemudian kita akan melihat lagi ayat yang ke-29. Nah, di sini dikatakan semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukan dari semula. Istilah dipilih dari semula kita melihat adalah foreknowledge. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia seharusnya diketahuinya dari semula, ya. Istilah diketahuinya dari semula sebenarnya juga menunjukkan tentang maksud dan rencana Allah, ya. Karena dikatakan di sini, ya, foreknowledge ini dia adalah sesuatu pengetahuan yang tidak hanya mengetahui tetapi juga mencakup maksud Tuhan dan juga mencakup rencana Tuhan. Itulah sebabnya di dalam bahasa Indonesia
diterjemahkan sebagai pemilihan, saudara sekalian ya. Allah memilih katanya, bukan hanya mengetahui. Ya memang saya pernah mengatakan bahwa di dalam terjemahan bahasa Indonesia seringkali sudah ditafsir ya, sudah ditafsir. Artinya mereka sudah mencoba mengerti, artinya baru menerjemahkan secara makna, tidak hurufiah. Kalau hurufiah berarti pengetahuan sebelumnya, tetapi mereka terjemahkan sebagai pemilihan karena memang di dalam unsur kata itu sudah mencakup maksud dan rencana Allah seperti yang tercatat di dalam sini dikatakan dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka ya. Jadi di sini kita melihat semata-mata karena inisiatif Allah sendiri dan dikatakan di sini ini adalah sesuai dengan maksud dan rencana Allah. Nah, kita mengetahui ada dua macam pengertian tentang maksud dan kehendak Allah. Yang pertama, kehendak Allah atau rencana Allah adalah sesuatu yang Tuhan perintahkan, yang absolut harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kemudian kehendak Allah juga merupakan sesuatu yang diizinkan terjadi di dalam sejarah manusia. Mungkin itu berasal dari keinginan manusia, tetapi diizinkan ya. Jadi Allah menetapkan sesuatu memang sesuai dengan kedaulatannya, tetapi Allah juga kadang-kadang mengizinkan ya. Nah, pertama-tama kita akan melihat sesuatu yang menjadi kedaulatan Allah dulu. Nanti kita akan melihat yang kedua, yaitu kehendak Allah yang diizinkan Allah terjadi. Nah, kita melihat di sini Tuhan Yesus dia berdoa, dia mengatakan, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Jadi kita melihat Tuhan Yesus, dia tidak ingin minum cawan itu. Artinya dia ingin berdoa agar supaya Tuhan membawa pergi cawan itu, supaya Tuhan tidak ingin naik ke atas kayu salib. Nah, saudara, ini bukan hal yang gampang untuk naik ke atas kayu salib. Tuhan Yesus sendiri aja, kalau memungkinkan, dia tidak perlu naik ke atas kayu salib, saudara. Tetapi Tuhan Yesus tidak berhenti sampai meminta Tuhan, meminta Bapa membawa pergi cawan tersebut. Nah, inilah perbedaan antara doa Tuhan Yesus dengan doa saudara dan saya. Seringkali doa kita meminta Tuhan menyingkirkan cawan itu, ya. Tapi kita berhenti sampai di situ. Tuhan singkirkan cawan itu. Tuhan berhentikan penderitaan ini. Tuhan berhentikan sikap orang tersebut terhadap saya. Tuhan berhentikan malapetaka ini. Tuhan, kita terus meminta Tuhan memberhentikan apa yang tidak kita inginkan, tetapi kita tidak melangkah lebih jauh dan berkata, "Tetapi Tuhan, kalau ini kehendak-Mu, berikan kekuatan kepadaku untuk menerimanya, untuk melakukannya." Nah, kadang-kadang kita tidak melangkah lebih jauh seperti Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus dia tahu ini adalah kehendak Allah, ya, dikatakan di sini, "Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki." Saudara, di dalam hidup kita, kita mempunyai keinginan, kita mempunyai kehendak, kita mempunyai keputusan, tetapi kita kalau di dalam terjadi suatu kontradiksi antara keinginan kita, kehendak kita dengan kehendak Allah, maka kita harus mentaati kehendak Allah, tidak meminta Allah untuk melakukan keinginan kita. Ya, walaupun di dalam proses penggenapan kelihatannya ada hal-hal yang Tuhan sendiri tidak inginkan. Nah, ini yang saya katakan tadi, ada hal-hal tertentu walaupun itu direncanakan oleh Allah,
Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-28 dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Nah, perhatikan. Di dalam ayat yang ke-27 dikatakan, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang engkau urapi. Ini adalah sesuatu yang tentunya tidak Allah inginkan. Ada bangsa, ada suku, ada raja yang melawan yang diurapinya, ya, yang melawan anaknya sendiri. Tentunya Allah tidak senang. Tetapi dikatakan di dalam ayat yang ke-28 bahwa itu untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Allah tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendaknya. Jadi ini juga termasuk kehendak Allah, saudara sekalian. Ya, ini juga termasuk kehendak Allah. Ya, jadi kita melihat di sini dikatakan bahwa kehadiran Herodes, kehadiran Pontius Pilatus, bangsa-bangsa Israel, suku-suku bangsa melawan Tuhan Yesus, itu semuanya sudah berada di dalam rencana yang telah ditentukan oleh Allah dari semula. Ya. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa pengertian tentang kehendak Allah juga merupakan sesuatu yang diizinkan oleh Allah terjadi di dalam hidup kita. Ya, seperti pada waktu Ayub dicobai oleh iblis. Iblis datang kepada Allah dulu, ya. Allah yang menentukan apakah iblis boleh mencobai dia atau tidak, tapi itu diizinkan oleh Allah. Baik. Selanjutnya dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, ya. Nah, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Nah, kelihatannya kalimat ini memang agak sedikit membingungkan juga, ya. Berulang kali ditekankan tentang kerelaan kehendaknya. Nah, yang intinya sebenarnya adalah bahwa panggilan Allah kepada kita dan kita beriman kepada Tuhan Yesus itu semuanya semata-mata merupakan perwujudan daripada apa yang telah ditentukan oleh Allah dari semula. Ya, artinya ditentukan oleh Allah di dalam kekekalan. Dan dikatakan berulang kali di dalam Efesus ini, itu sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Artinya kasih karunia-Nya. Artinya apa? Inisiatifnya sama sekali bukan respons kita, bukan keinginan kita, bukan kemampuan kita. Nah, ini penting sekali. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-29 tadi, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa, saudara sekalian? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, kembali kita melihat di sini bahwa Allah memilih kita, Allah menentukan kita, Allah menyelamatkan kita dengan satu tujuan, ya, dengan satu tujuan, yaitu supaya kita menjadi serupa dengan gambar anaknya, ya, supaya kita menjadi serupa dengan gambar anaknya. Pertama-tama kita melihat kita ingin menjadi serupa dengan gambar Kristus. Jadi kekudusan di dalam hidup kita, ya, kekudusan kita setelah kita diselamatkan, itu adalah konfirmasi tentang keserupaan kita.
dengan gambar Allah. Ya, jadi ini mencakup keseluruhan pengudusan kita, di mana Kristus menjadi pola dan contoh bagi hidup kita. Ya, kita belajar bersemangat seperti Tuhan Yesus untuk hidup bagi Allah. Kita berjalan dan hidup seperti Tuhan Yesus. Kita menanggung penderitaan dengan sabar seperti Tuhan Yesus. Jadi Kristus sendiri sebenarnya adalah gambar Allah yang nyata kalau kita membaca dalam Ibrani. Kristus adalah gambar Allah. Dan kita ingin menjadi serupa dengan gambar anaknya. Berarti kita juga nantinya akan kembali kepada gambar Allah. Nah, ingat di dalam Kejadian pasal yang pertama dikatakan Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya. Ya, nah, sesuai dengan gambar dan rupanya. Tetapi pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dengan kata lain, gambar dan rupa Allah itu sudah hilang. Nah, gambar dan rupa Allah itu sudah hilang. Sekarang kita diselamatkan. Nah, kita diselamatkan, tujuan Allah untuk menyelamatkan kita dikatakan supaya kita menjadi serupa dengan gambar Allah lagi. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang hilang pada waktu manusia berdosa itu sekarang dibawa kembali kepada kita melalui kepercayaan kita, penerimaan kita kepada Tuhan Yesus. Jadi Allah memilih kita supaya kita boleh kembali menjadi wakil Allah di dalam dunia ini. Dengan kata lain, bahwa Allah memilih kita, Allah menentukan kita dengan tujuan supaya kasih Allah, gambaran Allah dimanifestasikan di dalam hidup kita, serta kemuliaan Allah yang hilang itu, ya dikatakan kita waktu membahas tentang pasal yang ketiga, karena semua manusia telah jatuh di dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah itu dipulihkan kembali di dalam diri kita. Nah, sebenarnya ini adalah sesuatu kebahagiaan yang luar biasa, ya, yang Allah berikan kepada kita. Dan kemudian gambaran anaknya adalah segala sesuatu yang ada di dalam Alkitab yang Tuhan pernah berikan kepada kita. Jadi perhatikan, ya, di sini dikatakan bahwa kita dipanggil, kita dipilih, kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bukan kita yang berjuang untuk menyesuaikan diri. Ini dikatakan bahwa itu adalah datangnya dari Allah kepada kita. Karena kita memang tidak mampu, kita tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Nah, semata-mata Allah, ya. Jadi tugas kita adalah sungguh-sungguh mempunyai satu penyerahan total di hadapan Allah. Ya, penyerahan total. Kita hanya tahu Allah bekerja di dalam hidup saya bersedia apapun yang Allah mau lakukan di dalam diri saya, itu adalah penyerahan kita. Ya, jadi kita pada waktu kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka penyerahan diri kita itu merupakan sesuatu unsur yang sangat penting yang dipakai oleh Allah untuk membentuk kita menjadi serupa dengan gambar anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, ini memang kelihatan sangat teologis, ya, kelihatan sangat teologis. Tetapi nanti kita akan bahas terus supaya kita lebih mengerti, ya. Jadi kita dipilih untuk keluar daripada dunia ini sehingga kita tidak lagi menjadi serupa dengan dunia, melainkan serupa dengan Kristus. Nah, ini mungkin lebih gampang dimengerti, ya. Jadi kita tadinya setelah jatuh di dalam dosa, kita menjadi serupa dengan dunia. Ya, artinya kita hidup di dalam dosa, kita melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang dunia,
Tetapi sekarang kita dipilih, ya. Ingat, gereja yang dimaksudkan dengan gereja adalah eklesia. Eklesia, ek dan kaleo, ya. Kaleo itu adalah panggil, ek itu keluar. Jadi kita dipilih untuk keluar daripada dunia supaya kita menjadi serupa dengan gambar anaknya. Kemudian dikatakan di sini bahwa Kristus yang adalah anaknya menjadi yang sulung. Ya, kalau kita sudah berulang kali membahas bahwa kalau dikatakan yang sulung berarti bahwa kebangkitan Tuhan Yesus, kemuliaan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus dan tubuhnya yang mulia itu, gambarnya yang sejati yang menunjukkan Allah itu adalah sesuatu yang pasti, dan itu juga yang akan kita terima setelah kita dipilih oleh Allah. Baik, kita akan teruskan supaya nanti kita dapat lebih jelas lagi. Nah, selanjutnya kita melihat pertama-tama dikatakan kita dipilihnya dari semula atau diketahui Allah dari semula. Kemudian karena kita dipilih, kemudian kita ditentukan juga dari semula. Dan semua yang ditentukan dari semula dipanggilnya, saudara sekalian, ya. Dalam ayat yang ke-30 dikatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Nah, Allah memanggil kita. Nah, Spurgeon, seorang pendeta di tahun 1800-an, dia pernah menjelaskan bahwa panggilan Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah panggilan secara umum, dan yang kedua adalah panggilan secara khusus. Nah, Tuhan secara umum memanggil semua orang. Ya, Tuhan secara umum memanggil semua orang. Nah, Tuhan menginginkan agar semua orang mendengar firman-Nya, mendengar Injil-Nya. Tuhan memanggil para hamba Tuhan, anak-anak Tuhan untuk mengabarkan Injil, saudara sekalian, ya. Seperti pada hari-hari Natal seringkali kita menyanyikan lagu Go Telling on the Mountain, saudara sekalian, untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus telah lahir, ya. Atau kita juga melihat di dalam Kisah Para Rasul, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa kita harus menjadi saksi Allah. Ya, kalau Roh Kudus turun, jadi kita akan menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya, dan juga seperti Yesaya pasal ke-55 yang pertama dikatakan, ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Dengan kata lain, Tuhan dengan kasih-Nya, Tuhan dengan kemurahan-Nya memanggil manusia secara umum, ya, secara umum. Tetapi yang sangat disayangkan, panggilan yang demikian ditolak oleh manusia. Bukan hanya ditolak oleh manusia, manusia bahkan tidak mampu untuk menjawab panggilan itu, ya. Di dalam Yohanes pasal yang pertama dikatakan Yesus adalah terang datang ke dalam dunia, ya. Manusia lebih suka hidup di dalam kegelapan daripada terang. Jadi kita melihat manusia menolak, dan karena manusia pada hakikatnya lebih suka hidup di dalam dunia, manusia tidak mau menerima Tuhan Yesus, maka panggilan Tuhan itu tidak dijawab oleh manusia. Ya. Nah, ini adalah panggilan yang secara umum. Maka kalau saudara membaca di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-14, saudara melihat istilah mengatakan sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, saudara sekalian, mungkin kita waktu membaca ayat ini kita akan bertanya, bukankah pada waktu Allah memanggil kita, Allah akan menyelamatkan kita? Mengapa pada waktu Allah memanggil kita masih dikatakan sedikit yang dipilih? Ya, kalau kita melihat di dalam konsep yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dikatakan dipilih dulu, kemudian ditentukan, baru dipanggil. Bukankah pada waktu Allah memanggil kita, kalau sesuai dengan konsep di dalam Roma pasal ke-8 ini,
Bukankah pada waktu Allah memanggil, Allah sudah memilih dan sudah menentukan? Ya. Nah, apakah dua ayat ini bertentangan sehingga dikatakan sebab banyak dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, Spurgeon dia menjelaskan bahwa panggilan Tuhan itu ada dua macam. Panggilan secara umum, Allah berseru, tetapi manusia tidak menerimanya. Sehingga sedikit sekali yang dipilih katanya, dipanggil, dipilih. Nah, panggilan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini adalah suatu panggilan yang merupakan pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Nah, kalau kita mengabarkan Injil, kita memanggil orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus, itu mungkin seperti pada waktu Nuh membuat bahtera, ya. Pada waktu Nuh membuat bahtera, dia juga memanggil orang untuk masuk. Nah, panggilan yang demikian yang dimaksudkan oleh Spurgeon sebagai panggilan yang bersifat umum. Nah, panggilan yang demikian juga yang dimaksudkan di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-14. Karena memang Tuhan Yesus mengabarkan Injil. Nah, orang-orang datang kepada Tuhan Yesus bukan karena ingin menerima Injil yang disampaikan Tuhan Yesus, tetapi ingin mendapatkan makanan penyembuhan daripada Tuhan Yesus. Ya, jadi mereka tidak dipilih katanya. Sebenarnya yang dipilih adalah Roh Kudus lah, ya, panggilan sebagai hasil pemilihan yang tercatat di dalam ayat ini. Iman yang keluar dari dalam hati kita itu sebenarnya merupakan hasil pekerjaan Roh Kudus, ya. Jadi bukan hanya panggilan yang kita dengar secara luar di dalam dari yang masuk dari telinga, tetapi merupakan suatu panggilan yang datangnya dari dalam, di mana Roh Kudus itu bekerja di dalam hati seseorang. Nah, Roh Kudus itu memampukan seseorang itu untuk mengaku Yesus sebagai Tuhan, untuk percaya bahwa kematian daripada Tuhan Yesus itu adalah untuk dia. Jadi panggilan yang demikianlah yang akan membuat seseorang mempunyai hubungan langsung dengan Allah. Ya, ini adalah terang daripada Roh Kudus. Roh Kudus meyakinkan hati nurani kita, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Jadi pada waktu Roh Kudus meyakinkan hati nurani kita, menginsafkan kita tentang dosa, tentang kebenaran, tentang penghakiman, berarti Roh Kudus itu yang mendorong dan membawa kita untuk mengerti tentang karya keselamatan Tuhan Yesus, mengapa kita membutuhkan karya keselamatan Tuhan Yesus, dan Roh Kudus juga yang akan menolong kita untuk menerima, berpegang teguh pada janji-janji Allah yang Allah genapi di dalam diri Tuhan Yesus. Ya, jadi inilah yang dimaksudkan dengan iman sebenarnya. Ya, inilah yang dimaksudkan dengan iman. Karena apa? Karena bukan kita yang memilih Allah, tetapi Roh Kuduslah yang bekerja dan menolong kita untuk memilih Allah. Dan kemudian di dalam ayat itu juga dikatakan, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Nah, itulah kebenaran, yaitu kebenaran daripada Tuhan Yesus diterapkan di dalam diri kita yang dipilih dan yang dipanggilnya. Jadi kita melihat di sini iman, ya, perbedaan daripada Calvinis dan Armenian di sini sangat penting, saudara. Perbedaannya di mana iman kita itu bukan hasil daripada diri kita sendiri. Iman kita adalah hasil daripada satu paket karya Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi pertama-tama Roh Kudus hadir di dalam hati kita. Pertama-tama dikatakan Allah sudah menetapkan, ya. Allah mengetahui kemudian menentukan
kemudian mengutus rohnya untuk memanggil kita. Nah, bagaimana cara roh memanggil kita? Roh menginsyafkan kita. Adalah sesuatu iman yang bukan dari diri kita sendiri. Allah telah menentukan, memilih. Kemudian Allah mengutus Roh Kudusnya ke dalam hati kita dan bekerja di dalam hidup kita, menginsyafkan hati kita tentang dosa, tentang kebenaran, tentang penghakiman. Ya. Walaupun kita mendengar, kalau Roh Kudus tidak bekerja di dalam hati kita, manusia pada umumnya tidak akan percaya. Kita melihat seperti pengalaman Nuh. Ya, manusia itu sebenarnya hampir sama dengan orang-orang yang ada di sekitar Nuh. Setelah mendengar kalau tidak ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita, kita tidak mungkin akan percaya. Ya, jadi kebenaran itu sebenarnya adalah yang kita terima adalah suatu hasil panggilan daripada Allah dan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Nah, panggilan itu juga dapat kita lihat seperti Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, bagaimana panggilan daripada Tuhan Yesus itu sendiri yang membawa kebenaran, yang membawa hidup. Ya, saudara, kalau kita dikatakan kita dibenarkan secara sederhana, boleh dikatakan bahwa hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan kembali. Nah, maka kita dikatakan dibenarkannya, saudara sekalian. Dibenarkannya artinya hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan kembali. Bagaimana caranya? Yaitu melalui roh kita dibangkitkan kembali. Kita sudah membahas minggu lalu bahwa atau minggu sebelumnya bahwa pada waktu Adam dan Hawa makan buah terlarang itu dikatakan mereka mati, tetapi secara jasmani mereka tidak mati. Mereka mati secara rohani. Setelah Adam dan Hawa hidup di dalam dunia ini, kemudian dia mati secara jasmani. Nah, setelah mati secara jasmani, Alkitab mengatakan kalau selama kita hidup di dalam dunia ini kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mengalami kematian yang kedua di neraka. Tapi kalau kita percaya, kita tidak akan mengalami kematian kedua karena roh kita dibangkitkan. Hubungan kita dengan Tuhan dibenarkan, nah, dipulihkan kembali. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan dibenarkan. Ya. Nah, saya akan mencoba menggunakan Lazarus ya untuk melihat bahwa panggilan itu sendiri mempunyai kuasa untuk membangkitkan kita. Ya, kita ingat bahwa di dalam cerita tentang Lazarus, Tuhan Yesus datang ke rumah Lazarus setelah Lazarus meninggal 4 hari. Nah, Tuhan Yesus pada waktu di depan kubur, dia meminta orang untuk menyingkirkan batu yang menutup kubur Lazarus. Ya, tapi Marta berkata apa? Marta berkata, Tuhan, ia sudah berbau, ya, sebab sudah 4 hari ia mati. Jadi secara natural, ya, memang fisik manusia akan berbau kalau sudah mati selama 4 hari. Ya, tetapi kita melihat di sini dikatakan ya di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-44. Dan sesudah ia berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Ya, saudara sekalian dikatakan, Lazarus, marilah keluar. Dan orang yang telah mati itu, yaitu Lazarus, datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan. Dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Nah, perhatikan baik-baik akan kejadian ini. Ya. Lazarus sama sekali tidak mempunyai persiapan. Lazarus sama sekali tidak mempunyai pengertian. Dia sudah mati. Dia terbaring di dalam kubur. Dia tidak tahu Tuhan Yesus datang. Tetapi panggilan daripada Tuhan Yesus yang berseru, Lazarus, marilah keluar. Jadi Lazarus tidak mempunyai sumbangsi
apa-apa di dalam kebangkitannya. Ya. Lazarus, perhatikan baik, tidak mempunyai sumbangsi apa-apa di dalam kebangkitannya. Jadi Lazarus bangkit daripada kematian semata-mata merupakan karya Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kuasanya melalui panggilan itu. Jadi hanya panggilan itu saja, maka Lazarus itu sudah bangkit. Nah, ini juga terjadi sebenarnya mirip seperti panggilan Allah kepada kita yang membuat jiwa kita, membuat roh kita dibangkitkan kembali. Jadi sama sekali bukan ada apa-apa di dalam diri kita, kita tidak memberikan sumbangsi apa-apa, tetapi semuanya adalah karya Allah. Ya, semuanya adalah karya Allah. Jadi kalau kita melihat hal ini, seharusnya pengertian panggilan Allah yang memiliki kuasa supernatural yang membawa hidup kita, yang membawa dosa pergi dan membenarkan kita di hadapan Allah sehingga kita hidup kembali di dalam hubungan kita dengan Allah, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Allah di dalam proses yang sama sekali merupakan hasil karya Allah. Itu akan membuat kita lebih mengagungkan akan cinta kasih Allah yang begitu indah yang Allah telah nyatakan kepada kita di dalam pembenaran kita. Jadi kita sama sekali lagi tidak memberikan sumbangsi apa-apa. Hanya Allah sendiri yang bekerja secara keseluruhan. Nah, ini adalah konsep iman yang dikutip daripada bagian yang sudah kita baca tadi. Kita melihat Rasul Paulus sendiri, dia bisa menulis akan konsep yang begitu indah ini karena dia sendiri mengalaminya. Karena dia sendiri mengalaminya. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, saudara sekalian, kita tahu bahwa Rasul Paulus pada waktu itu begitu berkobar-kobar di dalam hatinya untuk mengancam dan untuk membunuh murid-murid Tuhan. Nah, dia datang menghadap imam besar dan meminta surat kuasa, dan dia mendapatkan surat kuasa itu untuk menangkap orang-orang Kristen dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, Alkitab mengatakan bahwa dalam perjalanannya ke Damsyik, ya, dalam perjalanannya ke Damsyik, disitulah Tuhan Yesus menampakkan diri dan memanggil dia. Nah, kita kembali melihat bahwa Saulus pada waktu itu dia sama sekali tidak mengenal Tuhan. Dia sama sekali tidak mempunyai iman kepada Tuhan Yesus. Tetapi melalui panggilan daripada Tuhan Yesus itu mengubah dia secara total. Ya. Sehingga yang tadinya dia mau masuk ke kota untuk menangkap dan menganiaya orang Kristen, sekarang dia masuk ke dalam kota semata-mata untuk apa, saudara sekalian? Untuk melakukan kehendak Allah. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Kita melihat di sini, Rasul Paulus sampai dia harus berbuat apapun, dia sendiri tidak tahu. Sudah, itu adalah suatu karya yang secara total berasal daripada Tuhan. Tuhan yang datang kepada dia, Tuhan yang berbicara kepada dia, memanggil dia, Tuhan yang mengubah konsep yang ada di dalam hatinya, dan Tuhan yang nantinya juga akan memberitahukan kepada dia bagaimana cara dia hidup, apa yang harus dia lakukan di hari-hari yang akan datang. Nah, inilah sebenarnya kalau kita sebagai seorang Kristen yang sejati, saudara sekalian, ya. Kalau kita adalah orang Kristen yang sejati, kita tidak berani mengatakan saya yang memilih Tuhan Yesus. Saya yang memilih agama Kristen.
Saya yang mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak berani berkata demikian. Karena apa? Karena secara manusia kita tidak mampu menerima Tuhan Yesus. Ya, jadi kita menerima Tuhan Yesus itu sendiri merupakan hasil pemilihan Allah, hasil panggilan Allah. Dan di dalam panggilan itu Allah membenarkan kita, Allah mengubah hidup kita, Allah menghidupkan rohani kita, sehingga kita dianggap benar di hadapan Allah, dan hubungan kita dengan Allah dipulihkan kembali. Nah, ini penting ya. Nah, ini mungkin menekankan tentang iman, perbedaan yang sangat penting antara Armenian dengan Calvinis, saudara sekalian. Dan kemudian kalimat yang terakhir dikatakan, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara sekalian, kita sudah membahas tentang kemuliaan yang akan datang, yang kita nantikan. Kuasa kehancuran karena dosa telah dipatahkan melalui pemilihan dan panggilan Tuhan. Ya, dosa manusia telah dihapus dan kesalahan telah diampuni. Manusia menerima kebenaran melalui panggilan Allah. Dan sekarang tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk berjalan menuju kepada kemuliaan yang kita harapkan ya di hari kemudian. Jadi saudara-saudara sekalian, kita melihat di sini kalau kita membaca bahasa aslinya, semua ya Allah mengetahui, Allah memilih, Allah menentukan, Allah memanggil, membenarkan, memuliakan, itu semua adalah di dalam perfect tense ya saudara. Semua adalah sesuatu yang dianggap sudah Allah lakukan di dalam hidup kita. Jadi Allah sudah menggenapi semuanya di dalam diri kita. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat indah, saudara sekalian ya. Allah sendiri yang melakukan segala-galanya. Nah, kembali kita melihat di sini, pertama kita dipilihnya, kemudian kita ditentukannya. Semua yang ditentukan Allah, Allah panggil, ya kita dipanggilnya, kemudian kita dibenarkannya, dan kita dimuliakannya. Ini adalah cara Allah memilih orang-orang yang akan diselamatkan. Itu sama sekali bukan hasil usaha kita. Sama sekali tidak ada unsur di mana kita yang memilih Allah, di mana kita yang mengambil keputusan untuk percaya. Tidak, semuanya semata-mata adalah karya Allah. Dan yang terakhir, ya ini yang sangat penting ya saudara sekalian, 5 sola ya, 5 sola di dalam konsep reformasi ya, itu saudara sekalian, sola gratia, sama sekali anugerah saudara sekalian, sola fide, hanya dengan iman. Nah, solus Christus ya, jadi Kristus sendiri, jadi tidak ada Maria, tidak ada santo-santo yang lain, sola scriptura ya, hanya Alkitab sudah cukup saudara sendiri. Saudara tidak perlu ada bantuan daripada sejarah ataupun manusia, tetapi Alkitab itu adalah firman Allah yang sempurna. Dan yang terakhir, kita hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Rasul Paulus di dalam Efesus mengatakan itu bukan hasil usaha kita supaya kita jangan memegahkan diri. Jadi kalau kita tahu iman itu sendiri adalah pemberian daripada Allah, tanpa pekerjaan Roh Kudus kita tidak dapat mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka kita akan hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria, saudara sekalian. Kita hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak mempunyai alasan apa-apa untuk memegahkan diri sendiri. Untuk menolong kita melihat bahwa kalau kita sadar iman kita semata-mata adalah pemberian Allah, dan keselamatan merupakan satu rangkaian
yang dikerjakan oleh Allah dari pemilihan, penentuan, panggilan, dibenarkan dan dimuliakan. Semuanya adalah karya Allah untuk kita. Kita sama sekali tidak memberikan sumbangsi apa-apa. Maka kita akan hidup untuk Tuhan. Hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada alasan untuk menyombongkan diri. Ya, saya rasa sampai di sini hari ini. Ya, Bapa di dalam surga, kami bersyukur malam ini Tuhan sekali lagi melalui firman-Mu meneguhkan iman kami dan menolong kami semakin mengagungkan karya Allah yang begitu indah dan sempurna di dalam hidup kami, sehingga kami tidak berani memegahkan diri. Hidup kami, setiap aspek di dalam kehidupan kami hanya untuk memuliakan Tuhan semata-mata. Kiranya di dalam pikiran kami, di dalam tutur kata kami, di dalam tingkah langkah kami, segala sesuatu yang kami lakukan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.